Oke, halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Guru Geografi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang 10 konsep esensial atau konsep utama geografi. Ini kan materi yang paling pertama ya di kelas 10, biasanya di bab 1 kan ada 10 konsep geografi. Ya. Nah, mudah-mudahan ini kamu nanti bisa uh, makin paham gitu ya. Soalnya ini masuk dalam tipe hot, jadi materi yang high order thinking. Nah, kamu harus bisa memahaminya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya dan share ke teman-teman lain channelnya. Nanti akan ada banyak pembahasan materi geografi dari saya. Kita langsung biar cepat. Nah, di kegiatan belajar kali ini kita akan mencoba ya, harus bisa menjelaskan konsep geografi menurut Ikatan Geograf Indonesia. Kemudian mendeskripsikan konsep geografi dalam kehidupan. Jadi konsepnya apa, kemudian contoh deskripsinya, contohnya seperti apa. Itu aja. Ya. Dari ke-10 konsep geografi tersebut. Ya, kita langsung. Kita awali dari pengertian dulu nih ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan konsep geografi? Konsep geografi itu istilah ya, istilah yang mengandung makna geografi di dalamnya. Ini ada kata makna geografi, saya bold merah. Jadi kalau ada yang nanya apakah ilmu lain memiliki konsep ya, punya konsep ya sama. Tapi di geografi kita punya konsep geografi. Contoh kayak gini, kalau guru kamu nanya ya, saya juga sering ketika ngajar di kelas membandingkan dulu biar mudah. Kalau di matematika kan ada istilah nih, bilangan bulat, bilangan genap, algoritma, logaritma gitu ya. Atau di dalam ekonomi ada konsep apa ya? Pendapatan, pengeluaran, kebutuhan. Itu konsep ekonomi gitu. Yang tadi bilangan bulat, bilangan ganjil, genap, dan lain-lain itu ya konsep matematika. Nah, geografi juga punya konsep tersendiri namanya konsep geografi. Makanya istilah yang mengandung makna geografi di dalamnya. Kalau tadi matematika ya berarti istilah yang mengandung makna matematik gitu kan. Gitu aja. Ya. Kamu jangan tanya misalkan apa pengertian konsep, ya udah nggak usah ya. Itu nanti di bagian filsafat ya, kalau kuliah itu ada pengertian teori, konsep, prinsip, ya pusing. Yang penting kalau nanya misalkan guru kamu nih, apa itu konsep geografi? Ya istilah-istilah yang mengandung makna geografi di dalamnya. Ya. Apa istilah tersebut? Nah, ada 10 kalau di Indonesia. Jadi Indonesia itu, si ahli-ahli geografi Indonesia ini sudah menyepakati ya, dia dulu itu tahun 88 ya di Semarang sudah merumuskan bahwa ada setidaknya 10 konsep geografi. Ya, ini kan yang sering muncul di buku-buku gitu kan. Dari mana? Dari ahli geografi kita yang bertemu kemudian mendiskusikan ya, berkumpul dan menyepakati bahwa ada 10 konsep geografi. Nah, ini ya, ada 10 kan, lokasi, jarak dan lain-lain. Kita akan bedah, kita akan bahas satu persatu dan contohnya supaya kamu paham ya. Kita awali dari konsep lokasi. Lokasi. Jadi kalau nanya geografi, pasti dia awalnya itu adalah berkaitan dengan lokasi. Jadi kalau ditanya apa sih yang berkaitan dengan geografi yang paling utama, ya lokasi jawabannya. Ya, konsepnya konsep lokasi dulu kan, di mana dulu itu terjadi. Ya, lokasi. Lokasi itu posisi suatu objek ya. Posisinya di mana? Posisi, the position of object. Ya. Di geografi ada dua jenis lokasi ya. Ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Lokasi absolut itu lokasi yang didasarkan atas posisi astronomis atau alamat pos yang sudah pasti gitu. Matematika ini atau identitas yang real ya, bisa diukur. Kalau lokasi relatif, lokasi yang didasarkan atas posisi lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi relatif namanya. Gimana cara bedakannya? Nah, seringkali kita kan kalau di soal gitu ya, berikanlah contoh konsep lokasi absolut ya, atau berikan kalimat yang menyatakan konsep lokasi absolut, sama aja gitu. Jadi artinya kamu harus bisa membuat kalimat yang menyatakan konsep lokasi absolut atau relatif, tapi harus relevan, harus nyambung gitu ya. Ini contohnya nih. Contoh lokasi absolut, ini gambarnya sebelah kanan. Ini contoh kalimatnya nih. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 bujur timur sampai 141 bujur timur.
Ini sudah kalimat yang menyatakan konsep lokasi absolut. Kuncinya di sini ada angka astronomis. Ya. Ini kan kita ada di ini ya, 6 LU sampai 11, mana? 11 LS di bawah ya. Ya, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn kan di bawah ya. Itu di tengah-tengah. Dan bujur timur ya, 95 bujur timur, 141 bujur timur. Ini posisi astronomis, koordinat sudah pasti. Sama dengan alamat pos. Jadi, kalau diminta menyatakan, berikan contoh atau berikanlah kalimat yang menyatakan konsep lokasi absolut, ini udah benar. Bolehkah diganti dengan negara lain? Boleh, asal tahu misalkan secara astronomis Jepang ada di mana, tapi harus benar, jangan ngasal ya. Usahakan berbicara fakta gitu. Tapi ini sudah menyatakan konsep lokasi absolut. Ini dampaknya ini bila ditambahkan boleh ya. Dampaknya kita iklimnya tropis ya, punya 2 musim kemarau penghujan itu boleh. Tapi yang paling eh, apa utama ini ya, utamanya nih ini ada angka astronomis. Kalau tadi alamat pos boleh, rumah saya ada di Jalan Kembang nomor sekian, RT sekian, RW sekian, kelurahan apa, sama aja. Itu lokasi absolut ya. Kemudian lokasi ini ya tadi absolut juga sama ya, alamat gitu kan. Ini alamat. Kemudian lokasi relatif ini posisi geografi. Ya, relatif. Contoh yang paling gampang itu Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua ya. Benua Australia, Asia, Samudra Pasifik ini ya relatif. Kenapa relatif? Kita dilihat dari sisi perairan dan daratan, namanya relatif. Ya, itu. Indonesia ada di benua antara Asia dan Australia. Belum tentu misalkan Australia di antara benua apa kan beda sama. Namanya relatif itu. Atau contoh yang lain misalkan rumah saya dekat ke stasiun tapi jauh ke pasar. Rumah kamu kan belum tentu seperti itu ya. Bisa aja rumah kamu jauhnya ke pasar tapi dekatnya stasiun atau kemana gitu ya. Itu relatif. Rumah saya depannya jalan raya, belakangnya sungai. Belum tentu rumah kamu seperti itu kan. Bisa jadi kamu belakangnya kuburan tuh ya, depannya rel kereta api kan beda-beda. Itu relatif maksudnya gitu. Sama aja ini kalimatnya. Kalimat atau fenomena yang menyatakan konsep lokasi relatif. Silakan kamu di otak-atik, kamu cari yang lain, jangan terpaku dengan ini. Ya boleh. Boleh dengan rumah saya boleh ya. Jadi kalau guru kamu bertanya gitu, oh, coba berikan contoh konsep lokasi relatif. Boleh rumah saya gitu. Rumah saya jauh ke stasiun ya, tapi dekat ke mall. Boleh itu relatif ya. Paham ya? Kemudian jarak. Jarak juga terbagi dua, ada jarak absolut relatif. Jarak itu posisi eh, ini jarak sorry ya. Jarak itu eh, apa ini? Panjang lintasan ya mungkin ini sorry belum saya editnya. Panjang lintasan antara titik 1 ke titik 2 gitu ya. Panjang ini jarak. Ada dua juga jarak itu ya, jarak absolut, ada jarak relatif. Jarak absolut itu jarak yang diukur pakai satuan panjang matematik ya, kilometer, meter, sentimeter, mil. Kalau jarak relatif jaraknya diukur pakai detik, menit, jam, satuan waktu. Ini satuan panjang ya. Kata kuncinya jarak absolut pakai satuan panjang, jarak relatif pakai satuan waktu. Kita lihat contoh dalam bentuk kalimat atau fenomena sebenarnya. Contoh konsep jarak absolut. Kita lihat contoh konsep jarak absolut. Lebaran kemarin kami sekeluarga mudik ke kampung halaman. Perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon ditempuh jauh 200 km dengan kereta api. Nah ini ada kata 200 km, ini adalah keyword kata kunci dari jarak absolut. Silakan kamu ganti ya, nanti misalkan saya menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah itu sejauh 5 km. Boleh. Ya, itu sudah menandakan adanya konsep jarak absolut di dalam kalimat. Ya, silakan kamu otak-atik gitu ya. Kemudian kalau jarak relatif diganti aja dengan jam atau dengan waktu satuannya. Minggu lalu saya melakukan perjalanan wisata dari Bandung ke Malang menempuh perjalanan selama lebih dari 14 jam dengan bis. Ini 14 jam itu satuan waktu. Silakan ganti kamu. Tadi misalkan saya pergi dari rumah ke sekolah menempuh jarak waktu tempuh 1 menit ya, boleh gitu ya. Nah, itu jadi tinggal ngotak-atik kata kuncinya saja seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau kamu misalkan diminta berikanlah contoh fenomena atau berikanlah kalimat yang menyatakan salah satu konsep geografi gitu aja. Berikan contoh real atau nyata di keseharian gitu ya. Biar kamu nggak terlalu mikirnya jauh-jauh gitu ya. 3. Keterjangkauan. Lokasi jarak berkaitan dengan keterjangkauan.
Keterjangkauan itu mudah tidaknya suatu lokasi diakses ya atau dicapai. Jadi ada lokasi tadi di bisa diakses nggak, mudah atau susah gitu. Nah, kondisi keterjangkauan itu dipengaruhi oleh tadi lokasi dan jarak. Ditunjang dengan ketersediaan sarana transportasi. Ya, gitu. Gimana cara kalimatnya ini? Misalkan, berikan contoh konsep keterjangkauan kalimatnya. Distribusi bantuan logistik saat bencana melanda PD Aceh gempa itu ya sangat lambat karena terkendala kondisi daerah yang jauh dengan kondisi jalan yang rusak. Kan ini ya. Jadi karena kondisi jalan akses menuju PD Aceh itu susah, makanya bantuan logistiknya saat gempa bencana itu terhambat. Ini menandakan aksesibilitas atau keterjangkauannya susah ya, karena kondisi jalan yang jelek gitu ya. Bolehkah diganti dengan jalan bagus? Boleh. Misalkan kota Cirebon mudah diakses dari Jakarta karena satu ada jalan tol, ya kemudian ada jalan arteri, kemudian ada jalan kereta api, kan gitu ya. Sama aja. Itu menandakan keterjangkauan. Bisa daerah itu mudah diakses, bisa juga susah diakses. Tinggal lihat kondisinya seperti apa. Ya, bisa ya dipahami. Kamu silakan bikin kalimat sendiri dulu ya nanti. Akses sekolah dari rumah kamu gimana? Bisa aja boleh ya. Jadi jangan khawatir salah gitu ya. Nggak perlu yang gede-gede ya. Cari hal yang sederhana dari rumah gitu ya. Morfologi, morfologi itu bentuk wilayah ya. Kondisi bentuk fisik relief permukaan bumi. Jadi relief bentuk permukaan bumi itu dari tiap daerah ke daerah lain itu ke daerah yang lain itu bervariasi ya karena dipengaruhi oleh gaya endogen dan eksogen. Ya, tenaga dari dalam dan dari luar. Makanya ada lembah, ada bukit, ada apalagi ya pegunungan gitu. Itu karena dipengaruhi oleh ada aktivitas endogen dan eksogen. Contoh kalimat yang menyatakan konsep morfologi nih. Misal, Kecamatan Lembang berada di daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 500 mdpl. Ini udah menandakan konsep morfologi. Ada dataran tinggi, ada juga ketinggian, ini sama. Jadi si Lembang itu ada di daerah dataran tinggi. Nah, ini sudah menyatakan konsep morfologi. Ganti misalkan rumah saya berada di wilayah dataran rendah dekat laut misalkan, boleh aja gitu ya. Kalau kalimat yang kedua, ini kalimat yang kedua menyatakan perluasannya, dampaknya misalkan ya, kondisi ini mengakibatkan wilayah Lembang punya suhu yang sejuk sehingga cocok untuk kegiatan pertanian, perkebunan. Ini hanya additional aja. Ya, ini kata kunci yang pertama di sini ada angka ketinggian, kemudian ada wilayahnya ya, dataran tinggi, dataran rendah ke atau lembah, berbukit-bukit bisa aja ya. Rawa misalkan ya, rawa gambut sama aja. Silakan deskripsikan morfologi tempat tinggalmu ya, bisa kan. Kemudian pola. Pola itu susunan keruangan satu objek di permukaan bumi ya. Pola itu bisa dipengaruhi oleh kondisi fisik atau modifikasi dari aktivitas manusia. Ini contoh di kanan gambar pola sungai mungkin ya. Jadi permukaan bumi ini punya pola-pola tertentu ya di dalamnya. Contoh yang biasanya muncul di soal gini kan. Pola pemukiman ya. Nih, pola pemukimannya apa nih? Pola pemukiman daerah dataran rendah cenderung memusat sementara daerah dataran tinggi menyebar. Ini agak nyebar ya, menyebar. Di sini kan berjauhan ya, agak jauh. Nah, ini contoh maksud konsep pola dalam geografi ya, pola pemukiman. Apakah bisa pola lain? Pola lain selain rumah? Boleh. Misalkan tadi pola sungai di dataran rendah cenderung dendritik kan misalkan boleh. Atau pola awan juga boleh ya. Di pagi hari saya melihat pola awan berbentuk seperti bulu domba gitu ya, bergerombol. Boleh aja gitu ya. Jadi pola itu tidak hanya terkait dengan pemukiman ya, ada lainnya. Pola tanam boleh juga ya. Pola pola tanam pertanian ya. Misalkan tahun ini bulan ini padi, bulan depan ganti jagung itu pola juga. Jadi jangan hanya fokus pola itu ke pemukiman ya karena seringkali kan di soal-soal itu ya pemukiman ya karena paling gampang mungkin. Tapi yang lainnya banyak. Pola pemukiman di dekat rel memanjang itu ya seringnya. Atau pola pemukiman di bantaran sungai memanjang juga. Nah, gitu. Itu contoh pola. Cari pola-pola yang lain. Interaksi itu hubungan timbal balik antar wilayah. Ya. Kalau di sosiologi, interaksi itu kan hubungan timbal balik antar manusia ya. Tapi kalau di geografi, hubungan timbal balik antar wilayah. Sebelumnya gini sih, yang namanya interaksi
meskipun itu lokasi, interaksi antar lokasi, tapi tetap manusia yang menjalankannya kan gitu ya. Kenapa terjadi interaksi? Karena adanya perbedaan sumber daya pendukung. Misalkan Jakarta kan pusat industri gitu ya, tapi tidak punya lahan pertanian itu. Otomatis pasti dia akan tukar barang dengan daerah yang lain yang sumber pertanian ya, misalkan di Jawa Barat di mana ya. Dia pasti akan seperti itu. Contohnya, Indonesia rutin mengekspor batu bara mentah ke Jepang, sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik ke Indonesia. Itu contoh penerapan konsep interaksi ya, ekspor impor gitu ya. Ini. Desa mengirim pertanian ke kota ya, kota mengirim barang-barang elektronik pupuk ke desa. Bisa aja itu juga contoh interaksi antar wilayah contohnya ya. Kemudian aglomerasi, aglomerasi itu suatu gejala pemusatan kegiatan ya, khususnya yang bersifat ekonomi di permukaan bumi. Kenapa terjadi aglomerasi? Karena ada persaingan ekonomi yang meningkat setiap waktu. Ini aglomerasi itu adanya gejala pemusatan aktivitas, ya bisa aktivitas manusia atau ekonomi ya Pak terutama. Contoh, nah ini ada gambar di tol ya, kan ada kawasan industri, ya gitu. Industri-industri besar banyak didirikan di wilayah Cikarang dan Karawang. Ya, hal ini dilakukan untuk mengefisiensi produksi dan kemudahan kontrol dari pemerintah. Jadi di Karawang ada satu daerah yang dikhususkan untuk kegiatan industri ya. Ada industri macam-macam di sana. Itu namanya aglomerasi, pemusatan kegiatan. Kenapa satu pabrik dipusatkan? Supaya efisien pengontrolnya, pengontrolannya, kemudian ada eh, distribusi barang ya, kemudian efisien gitu ya dan lain-lain. Itu aglomerasi. Kemudian nilai guna satu wilayah ini maksudnya ya. Setiap lokasi atau tempat di permukaan bumi punya manfaat masing-masing. Jadi nilai guna satu lokasi itu bisa ditingkatkan atau dimodifikasi ya oleh manusia. Contoh ini kan Bali ya, Bali terkenal dengan wisata budaya sehingga menarik minat wisatawan mancanegara kan gitu. Ya. Atau ini misalkan Tebing Breksi. Tebing Breksi di Yogyakarta kini menjadi lokasi wisata baru. Dahulu lokasi ini bekas tambang breksi kemudian tidak digunakan dan dimodifikasi menjadi objek wisata. Jadi nilai guna Tebing Breksi ini sebagai tempat wisata. Contoh yang lain misalkan nilai guna gunung api ya. Gunung api memiliki nilai fungsi sebagai penangkap hujan, boleh ya, sebagai tempat penelitian, boleh gitu ya. Nah, jadi macam-macam. Jadi jangan hanya terbatas nilai guna satu lokasi banyak ya, nilai guna rawa, nilai guna danau banyak gitu ya. Kemudian perbedaan wilayah. Setiap wilayah di permukaan bumi bervariasi dari sisi fisik maupun sosial budaya. Ya, ada wilayah yang punya kesamaan, ada yang berbeda. Jadi perbedaan wilayah itu diferensiasi area, intinya kamu harus membedakan antara dua wilayah. Ini wilayah A, B, C ya. Jadi dalam kalimatnya berikan contoh perbedaannya gitu. Contoh nih ya. Ini kota ini desa. Wilayah pedesaan memiliki kondisi alam yang masih asri dan banyak pertanian, sementara wilayah perkotaan sangat padat dan didominasi oleh pemukiman. Ini perbedaan. Jadi ada dua hal dibedakan. Ya, jadi kamu contohkanlah adanya perbedaan dua wilayah minimal. Jangan satu wilayah. Jadi kalau ditanya gitu ya, berikan contoh atau fenomena yang berkaitan dengan konsep perbedaan wilayah. Kamu berikan dua contoh wilayah. Misalkan apa bedanya kota Bandung dengan kota Yogyakarta? Silakan bedakan itu ya. Apa bedanya Indonesia dengan Malaysia? Boleh. Spesifik gitu ya. Berikanlah kalimatnya. Malaysia terkenal dengan apa? Indonesia terkenal dengan apa? Boleh. Ya. Berikan bedanya bioma gurun dengan bioma hutan tropis? Boleh gitu. Silakan dicari ya perbedaannya. Yang terakhir, asosiasi keterkaitan antar ruang ya. Jadi asosiasi itu keterkaitan antar elemen-elemen pembentuk ruang. Jadi di dalam satu lokasi dia pasti punya keterkaitan ya antara satu elemen dengan elemen yang lain ya. Biasanya dipengaruhi oleh kondisi fisik. Contoh nih, Kabupaten Wonosobo memiliki relief dataran tinggi sehingga kondisi tanahnya subur. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani sayuran. Jadi ada korelasi, ada asosiasi keterkaitan, ada kehidupan masyarakat di Dieng di Wonosobo Dieng ya dengan kondisi fisiknya. Jadi logis kan, karena daerahnya dataran tinggi, sejuk, maka pasti manusia, penduduknya, masyarakatnya, dia akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kondisi lahan yang seperti ini, petani kentang, sayuran ya. Kan nggak mungkin misalkan ini daerah seperti ini, misalkan kalimatnya diganti jadi
mengakibatkan masyarakatnya jadi nelayan, kan nggak make sense ya, nggak nyambung. Kecuali ganti tadi misalkan yang di daerah yang nelayan gitu. Kota Cirebon ada di daerah pinggir pantai sehingga masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Itu make sense, boleh, itu asosiasi nyambung. Ya, jadi cari hal-hal yang nyambung yang terkait dari satu wilayah ya, antara kehidupan masyarakat dengan alamnya boleh gitu ya. Antara satu kejadian alam dengan kejadian alam lain boleh juga. Misalkan Indonesia ada di zona Ring of Fire Pasifik sehingga banyak gunung api aktif. Itu contoh asosiasi kehadiran gunung api di Indonesia dengan kondisi geologi Indonesia gitu ya. Boleh juga itu asosiasi sama ya. Cuman aspek fisik dengan aspek fisik. Kalau ini aspek fisik wilayah dengan kondisi manusia sosialnya. Boleh ya. Jadi nggak harus antara manusia dengan alam ya. Jadi fisik dengan fisik juga boleh tadi. Jadi kaitan antara zona Ring of Fire dengan gunung api di Indonesia. Baik, itu contoh tadi ya. 10 konsep geografi. Silakan diulang-ulang lagi aja ya. Jadi contoh yang penting contoh di lapangannya ya, contoh fenomenanya tadi. Jadi buatlah kalimat-kalimat yang menyatakan konsep-konsep ini. Ya. Kan kebanyakan gitu di soal itu ya, ada pernyataan, kemudian kamu nanti diminta untuk menyimpulkan konsepnya seperti apa. Kalau kamu rajin berlatih pasti akan bisa gitu ya. Contoh latihannya misalkan ini ya. Nah, Kota Bandung terkenal dengan kota fashion karena banyak factory outlet, sementara Kota Bogor terkenal dengan kota hujan karena curah hujan tinggi. Konsep apakah ini? Lihat kata kuncinya apa. Ini ada perbandingan dua wilayah. Pasti jawabannya perbedaan wilayah. Kan gitu ya. Mana lokasi, perbedaan wilayah, asosiasi, pola, morfologi. Kan ini ada dua wilayah dibedain ya. Yang kedua, pemukiman suku Dayak, suku Anak Dalam berlokasi di daerah Taman Nasional Bukit 12. Daerah tersebut jauh di pedalaman hutan yang minim akses. Konsep apakah ini? Kata kuncinya mana? Kata kuncinya adalah minim akses kayaknya. Daerah pemukiman suku Anak Dalam itu minim akses. Wah, jauh sekali berarti ya. Pasti jawabannya adalah keterjang. Ya. Nomor 3, wilayah Gunung Kidul saat ini menjadi situs geopark dunia sehingga banyak dikunjungi untuk kegiatan penelitian dan wisata. Konsep geografinya apa? Jadi wilayah Gunung Kidul ternyata banyak dikunjungi ya oleh wisatawan untuk kegiatan penelitian karena jadi geopark. Ini adalah nilai guna ya. Rumah saya dekat ke stasiun tapi jauh ke pusat perbelanjaan. Ini udah tadi apa? Jarak relatif ya. Nomor 5, Pak Otong menempuh perjalanan dari Bogor ke Cianjur menggunakan sepeda selama 7 jam. Konsepnya apa? Konsep geografinya. Ini 7 jam nih. Ini keywordnya ya. Pasti jarak relatif. Ya. Oke, jadi itu dulu ya pembahasan konsep geografi. Ya. 10 konsep geografi. Silakan diulang-ulang lagi. Jangan lupa banyak baca, banyak latihan menulis ya, menulis contoh-contohnya dan membuat soal ya. Sekali-kali buat soal nggak apa-apa. Tukeran dengan teman-teman kamu gitu. Oke, terima kasih. Silakan share konten ini jika bermanfaat dan jangan lupa kunjungi blog saya juga di gurugeografi.id ya. Kalau mau versi tulisannya silakan supaya bahan bacanya semakin banyak. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.